Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Konferensi pers Dimas dan keluarganya akhirnya digelar. Dalam acara itu, Lily tidak datang, hanya Anjas sebagai perwakilan. Orang-orang begitu terkejut ketika mendengar tentang kebenaran itu. Tiara yang sedang berada di dalam apartemennya dan melihat secara langsung acara itu disiarkan televisi pun seketika merasa ketakutan. Dia tak menyangka bahwa ulahnya tersebut menimbulkan kekacauan sebanyak ini hanya karena sebuah obat perangsang. Dia terancam masuk penjara. Kurang ajar, memangnya siapa Lily itu? Kenapa Dimas sampai bersedia melakukan konferensi pers? Bukankah itu hanya akan merusak nama baiknya sendiri? Geram Tiara, dia menggenggam kedua tangannya erat, merasa kesal. Sementara otaknya terus berpikir bagaimana caranya bisa dia keluar dari situasi seperti ini. Dan ketakutan itu bukan hanya dirasakan oleh Tiara. Velin yang juga menyaksikan acara konferensi pers itu di rumahnya juga begitu terkejut. Bagaimana bisa tiba-tiba anak yang dikandung Lily adalah anaknya seorang Dimas Anggara? Seseorang yang bahkan memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan Anjas. Velin menggeleng. Dia benar-benar benci pada takdir ini. Apapun yang terjadi seolah tidak pernah adil untuknya. Bahkan di keadaan paling terpuruk di hidup Lily, Velin masih saja melihat sebuah keberuntungan di dalam sana, dan hal itu membuatnya iri. 2 bulan berlalu, dan akhirnya semua prahara itu menepi dari permukaan. Tiara resmi ditahan dan Velin tak bisa masuk ke perusahaan manapun. Sementara Lily kini tengah menikmati kehamilannya yang sudah memasuki usia 7 bulan. Perutnya mulai membuncit dan Lily pun mulai berhenti bekerja. Kini Lily juga telah tinggal di rumah utama keluarga Dwi Guna. Tak tega meninggalkan Lily sendirian saat bekerja, karena itulah Anjas memutuskan untuk kembali tinggal di rumah Mama Reni dan Papa Irwan. Pagi ini, sebelum Anjas pergi bekerja, Lily merasa tak tenang di dalam hatinya. Wajahnya bahkan nampak jelas jika ditekuk. "Katakan, kamu mau apa? Tanya Anjas. Dia sudah sangat hafal. Jika istrinya sudah menunjukkan wajah seperti itu, berarti Lily sedang menginginkan sesuatu. Bukan hanya Lily yang menginginkannya, tapi juga anak perempuan mereka di dalam kandungan Lily. Namun untuk keinginannya yang kali ini, Lily merasa begitu berat untuk mengucapkannya kepada sang suami. Sampai rasanya Lily ingin menangis saja karena dia tahu Anjas tidak mungkin memenuhi keinginannya tersebut. "Hei, kenapa kedua matamu jadi berkaca-kaca seperti itu? Katakan, kamu mau apa? Aku akan memenuhinya sebelum pergi bekerja," ucap Anjas lagi. Dia bahkan memeluk pinggang sang istri. Saat ini mereka berdua tengah berdiri di depan meja rias. Jadi pantulan keduanya tergambar jelas di dalam cermin sana. Lily menggeleng pelan. Sungguh dia tak mampu untuk mengucapkan keinginannya tersebut. Pasalnya kali ini Lily benar-benar menginginkan sesuatu yang kurang ajar. Tiba-tiba dia ingin melihat wajah Dimas. Tiap kali keinginan itu memenuhi dadanya, rasanya Lily ingin menangis saja. Dan pada akhirnya air mata itu pun benar-benar jatuh. Bingung harus bagaimana, jadi akhirnya Lily hanya bisa memeluk sang suami dengan begitu erat. Sementara di dalam hatinya terus mengucapkan maaf.
Maafkan aku, An, maafkan aku. Bagaimana bisa tiba-tiba aku ingin bertemu dengan pria itu? Maafkan aku, rengek Lily. Tapi tentu saja hanya mampu dia ucapkan di dalam hati, sementara mulutnya hanya sibuk menangis sampai membuat Anjas bingung sendiri. Ya ampun, Li, kenapa jadi menangis? Tidak tahu, An. Aku hanya ingin menangis saja. Wah. Astaga, Anjas sampai geleng-geleng kepala. Dia benar-benar tak bisa memahami mood wanita hamil. Tiba-tiba menangis seperti ini, nanti tiba-tiba tertawa bahagia. Ayo, katakan kamu mau apa? Tanya Anjas sekali lagi. Tidak mau apa-apa kok, ini sudah tidak menangis lagi, jawab Lily. Dia juga melerai pelukannya pada sang suami dan mulai menghapus air mata yang tadi mengalir cukup deras. Lily juga menarik dan membuang nafasnya perlahan, coba untuk tenang. Dia tidak ingin kalah dengan keinginan sang anak. Kamu harus menuruti apa kata mama, tidak boleh punya keinginan seperti itu. Kasihan Papa Anjas, ucap Lily di dalam hati, seolah dia sedang bicara dengan anaknya sendiri yang masih berada di dalam perut. Serius, aku akan pergi ke kantor sekarang, balas Anjas pula. Dia memang tidak bisa menebak apa yang diinginkan oleh sang istri, tapi biasanya Lily pun selalu mengatakan apa yang dia mau. Karena itulah ketika Lily sudah mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, Anjas bisa langsung percaya. Sesimpel itu pikiran Anjas. Anjas juga ikut menghapus air mata di wajah istrinya sampai benar-benar kering, lalu mengecup bibirnya sekilas. Dan mereka berdua segera keluar dari dalam kamar itu, melewati sarapan beberapa menit sampai akhirnya Anjas pergi ke kantor dan Lily mengantarnya hingga ke teras. Namun saat mobil sang suami tak nampak lagi di pandangannya, tiba-tiba perasaan Lily jadi kacau lagi. Sumpah, entah kenapa rasanya dia begitu ingin melihat wajah Dimas. Tak puas jika hanya melihatnya di media sosial, justru keinginannya untuk bertemu jadi semakin besar. Alhasil Lily menangis lagi dan tangisannya itu Anjas harus tahu. Bukannya masuk ke dalam rumah, Lily malah menelpon sang suami. Anjas baru jalan beberapa menit masih berada di kompleks perumahan mereka, tapi kemudian malah dia melihat sang istri yang menelpon. An, panggil Lily dengan merengek. Dia menangis lagi. Dan Anjas malah terkekeh pelan. Astaga, batin Anjas tak habis pikir dengan semua kelucuan ini. Anjas yakin, sangat yakin ini ulah anak mereka. Kenapa menangis lagi? Tanya Anjas. Dia sudah tidak heran dengan mood yang naik turun seperti itu. Aku mau ikut denganmu saja, aku mau pergi ke kantor, balas Lily. Bingung mau bicara apa, akhirnya dia menjawab seperti itu. Ya sudah, aku akan kembali, pamitlah pada mama, lalu keluar, jadi kita bisa langsung pergi. Iya, jawab Lily patuh. Tangis itu seketika reda dan dia pamit pada Mama Reni untuk pergi ikut sang suami ke kantor. Sekarang Lily sudah berada di dalam mobil bersama Anjas. Pagi ini mobil itu dikemudikan oleh Putra, jadi mereka berdua duduk di belakang. Anjas tertawa melihat wajah Lily yang sembab, kedua matanya juga nampak merah. Katakan, kamu mau apa? Tanya Anjas lagi, selalu pertanyaan itu yang diajukan.
Dan Lili menggelengkan kepalanya lagi sebagai jawaban. Sungguh dia tak kuasa untuk mengucapkan keinginan itu. Biar saja terus merasa bersedih seperti ini, asalkan Anjas tidak marah. Lagi pula yang Lili butuhkan adalah Anjas, bukan Dimas. Lili lupa bahwa yang butuh Dimas adalah anaknya. Sini, pinta Anjas pula. Dia bahkan menarik pinggang sang istri agar duduk lebih dekat. Kamu menggeleng, tapi kedua matamu berkaca-kaca. Jangan bohong padaku. Sekarang katakan, apa yang kamu mau? Tanya Anjas. Bukannya langsung menjawab, Lili malah menangis lagi sampai membuat Putra yang tengah mengemudi mobil pun merasa bingung atas sikap sang nyonya. Dia ikut pusing menebak apa yang sebenarnya diinginkan oleh wanita hamil tersebut. Sementara Anjas terus menatap Lili lekat, menunggu sang istri bicara jujur. Maafkan aku, An. Maafkan aku. Aku ingin... Apa? Tanya Anjas lirih di saat ucapan Lili menjeda. Aku ingin melihat Dimas. Akhirnya kalimat itu terucap.